Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi All is Done. Oke, kali ini saya tidak membahas tentang servis HP ya, karena saya ingin berbagi cerita sedikit. Sebelumnya saya mohon maaf kalau memang suaranya berisik karena memang di luar sedang hujan, jadi terganggu dengan suara jatuh hujan ke atap rumah. Nah, di sini saya ingin berbagi cerita ya. Nah, di sini masuk servisan HP Evercross. Nah, di sini yang ngantar ini ke counter saya ini anak-anak ya, kira-kira sekitar umur belasan tahun, dan kalau di kira-kira juga sekitar sekolahnya itu kelas 2 SMP gitu ya. Nah, dia datang kepada saya, dia bilang, "Bang, saya ingin servis HP, tapi jangan mahal-mahal." Saya terkejut ya sambil ketawa. Aneh gitu ya. Belum sempat dicek, tapi jangan mahal-mahal gitu. Saya tersenyum dan saya katakan, "Coba sini biar saya cek dulu." Saya cek, saya lihat HP Evercross dan saya lihat konektor casnya ini sudah tidak berfungsi, sudah hancur, dan di LCD juga sudah retak parah, dan di bagian baterainya sudah tidak ada. Dan saya cek di bagian mesin menggunakan power supply, di situ mentok ya di 0,1 ampere. Itu artinya IC powernya bermasalah. Nah, di sini saya jelaskan kepada dia kalau memang untuk diperbaikan HP ini itu cukup mahal. Ya kalau bisa ini jangan diperbaikin lagi dan cobalah beli HP bekas. Kebetulan saya di situ kan di sini masih jual HP bekas, jadi saya tawarkan sama dia dan dia berkata, "Saya tidak punya uang untuk membeli HP bekas," katanya gitu. "Saya ingin HP ini diperbaikin saja, Pak," katanya ya, "mau dipakai buat sekolah." Saya bilang, "HP yang lain nggak ada di rumah." "Kami tidak punya HP," katanya gitu. "Ini pun HP yang rusak dikasih tetangga, disuruh perbaikin supaya saya bisa pakai untuk sekolah." Di situ rasanya gimana ya? Seperti dicambuk ya, tersentuh hati, dan saya juga terkejut gitu. Langsung lemas dengar dia ngomong kayak gitu. Saya bilang, "Emangnya kamu tinggal di mana?" Ya, dia tinggal nggak jauh dari konter saya ya. Saya tanya, "Ayah kamu di mana?" Dia bilang, "Ayah saya sudah tidak ada," katanya gitu. Makin terpukul hati saya mendengar ayahnya sudah tidak ada lagi dan sudah meninggal katanya. Saya tanyakan lagi, "Ibu kamu?" "Ibu saya kerja Pak di Malaysia," katanya gitu. "Udah 3 tahun nggak ada kabar." "Jadi kamu tinggal sama siapa?" Saya katakan gitu kan, saya bertanya. "Saya tinggal sama nenek." "Berdua saja?" Saya bilang gitu. "Tidak, tinggal sama adik saya. Kami bertiga, saya, adik saya, dan nenek saya di rumah," katanya gitu ya. "Nenek kamu kerja apa?" "Nenek saya tidak bekerja," katanya gitu. Jadi saya bilang kan, karena saya pengen tahu kalau memang nenekmu tidak bekerja dan kamu juga tidak bekerja, terus kamu sekolah dari mana uangnya? Saya bilang gitu. "Saya pulang sekolah jual kue Pak," katanya gitu. "Kadang waktu ke sekolah saya bawa kue dan saya jual di sekolah waktu pas istirahat." Waduh, di situ rasanya terpukul hati ya. Sedih, bangga melihat anak-anak seperti ini. Jadi gimana ya, perasaan saya seperti betul-betul tersambar petir gitu ya. Kok sanggup lah gitu ya, nggak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Jadi saya bilang, "Adik kamu sekolah di mana?" Adiknya sudah nggak sekolah lagi, tamat SD udah nggak bisa sekolah lagi karena nggak ada biaya. Nah, di situ dia minta mohon juga, "Pak, kalau bisa, kalau HP ini tolong diperbaikin tapi jangan mahal-mahal," katanya, "soalnya kami tidak punya uang," katanya gitu ya. Nah, di situ saya berpikir dan saya teringat pada saat masa lalu, kondisi saya yang hampir merasakan seperti yang dia rasakan. Dia pengen belajar tapi HP tidak punya gitu. Sementara di sekolahnya mengharuskan untuk menggunakan handphone ya. Dan saya bilang sama dia, "Ini biayanya," saya sama dia ya kan, "biayanya 500.000." Dia langsung terdiam.
Dia tatap mata saya, tapi dengan wajah sedih. Lalu dia bilang, "Pak, saya kalau segitu tidak punya uang," katanya gitu. Lalu dia bilang, "Kalau memang boleh saya pinjam HP-nya untuk sekolah 3 hari saja. Nanti saya pulangin. Nanti kalau memang harus saya bayar gitu. Karena memang saya perlunya untuk sekolah," katanya gitu. Saya bilang nggak ada. Saya bilang gitu, ya kan, nggak ada HP yang bisa dipakai. Ini semua untuk dijual. Lalu saya tunjukkan yang ini. Kebetulan di sini saya ada HP Oppo A1K ya. Ini HP bekas, kalau mau kamu bayarin, saya bilang gitu. Harganya tidak mahal-mahal, sama kamu udah saya kasih diskon 500.000 saja, saya bilang gitu ya. Dia terdiam, dia bawa HP-nya lagi, terus dia pulang. Waktu dia arah pulang, serasa gimana ya? Terasa kayak bersalah diri saya gitu. Karena apa? Karena nggak bisa membantu, ya. Dia pulang dengan sedih lah gitu ya. Saya juga sedih, terus kepikiran sama dia. Jadi gitu, dia udah jalan sekitar 100 meter dari counter saya suruh anggota saya untuk panggil dia, suruh datang lagi kemari. Ya, datang dia kemari. Setelah dia datang, saya bilang sama dia, "Ya, sudah gini saja. Ini HP kamu pakai sampai kapanpun kamu pakai. Kalau memang kamu masih perlu, ya. Tapi jangan sekali-sekali kamu jual," saya bilang gitu sama dia. "Ini saya kasih untuk kamu sekolah, ya. Jangan digunakan untuk yang lain-lain. Sampai kapanpun ini jangan dijual, dan apabila kamu tidak perlu lagi HP ini, kamu pulangkan kepada saya." Saya bilang gitu. Tahu apa yang dia lakukan? Yang membuat hati saya terkejut. Dibilang dia, "Gini, ya udah Pak, saya nggak mau menerima HP yang diberikan orang lain. Apalagi saya tidak kenal," katanya gitu. Jadi saya diam sebentar. "Kalau memang Bapak mau," katanya gitu, "biarlah saya kerja di sini, pulang sekolah saya ngelap-ngelap di sini." Gitu. Waduh, gimana perasaannya ya? Perasaannya bener-bener hancur, sedih, terharu, dan bangga gitu. Dia bilang hitung-hitung sampai HP ini terbayar lah Pak, dia bilang gitu. Ini anak perempuan ya, cewek ya. Tetap nggak tega. Saya bilang, "Udah, ini kamu ambil untuk kamu gunakan untuk sekolah, dan jangan pernah kamu jual. Rusak seperti apapun, kamu antar kepada saya biar kita perbaikin lagi. Dengar?" "Iya Pak, dengar." Lalu keesokan harinya dia datang ya. Ini HP sudah dibawa dia ya. Ini HP sudah dibawa dia. Keesokan harinya dia datang. "Pak, ini satu hari ini saya sudah pakai HP-nya," katanya gitu. "Ini saya pulangkan. Besok saya kemari lagi untuk mengambil HP-nya ya Pak. Pinjam lagi satu hari lagi," katanya gitu. Padahal ini HP udah saya kasih sama dia gitu. Tapi kenapa dia datang pulangkan ke counter saya, besok dia mau ambil lagi gitu ya. Heran saya di situ ya. Dan karena penasaran saya tadi, saya bilang sama dia, "Udah, bawa saja, nggak apa-apa, saya ikhlas kamu gunakan untuk sekolah ya." Itu terus saya bilang sama dia, karena memang untuk sekolah gitu. Karena saya pernah mengalami hal yang seperti dia alamin dulu waktu saya sekolah. Pada saat saya mau sekolah, tapi uang tidak ada untuk bayar uang ujian gitu ya. Jadi bingung, sedih hati. Jadi saya langsung teringat sama dia, terharu gitu. Dan setelah 3 hari dia pakai, dia datang ke counter saya dengan neneknya dan adiknya. Neneknya beribu-ribu kali mengucapkan terima kasih kepada saya. Beribu-ribu kali ya, gue sering kali
kira-kira umur neneknya sekitar 60 sampai 65 gitulah ya, udah cukup tua juga. Dan saya bilang sama dia, ya sudah nggak apa-apa nek, ini HP bawa saja, ini saya berikan untuk untuk cucunya biar supaya digunakan untuk sekolah. Herannya saya orang tidak mau menerima, tidak mau menerima. Dia hanya meminjam HP ini selama 3 hari hanya untuk sekolah. Bayangkan itu. Selepas sekolah dia tidak gunakan lagi, dia pulangkan kepada saya. Dia bawa nenek dan adiknya sebagai ucapan terima kasihnya, dan dia berikan kepada saya uang Rp50.000 untuk upah pinjam HP-nya. Saya terima, dan situ saya geli menerimanya gitu. Lucu, haru, dan bangga gitu. Dan saya bilang, uang 50.000-nya saya terima. Ini sebagai saya anggap sebagai sewa ya, sewa HP lah gitu. Ya. Nah, setelah saya bilang kayak gitu, saya terima uangnya dan saya bilang terima kasih banyak, dan mereka bilang sama-sama. Dan yang dia bilang, ini HP Evercost ini untuk bapak saja katanya itu. Saya nggak menggunakan lagi, nggak pandai katanya gitu ya, nggak mau lagi lah pakai handphone gitu karena untuk sekolah udah selesai. Jadi waktu waktu mereka mau pulang, saya panggil anak tadi ya, cewek tadi. Saya panggil, terus saya bilang, sini dek. Dan neneknya juga ikut ya, datang juga, balik badan lagi ke arah saya. Dek, ini saya ada rezeki sedikit, saya bilang gitu. Ya mudah-mudahan bisa digunakan nanti ya untuk keperluan di rumah ataupun keperluan di sekolah gitu. Dan saya berikan ini nominalnya tidak saya ucapkan ya di sini karena takut kesannya sombong ya. Yang jelas saya berikan kepada mereka ya, cukuplah untuk mereka gitu ya, untuk beberapa hari, dan bisa untuk membeli handphone bekas lah gitu. Alhamdulillah diterima sama dia. Diterimanya sambil mengucapkan terima kasih, dan dia berdoa kepada Tuhan di hadapan saya tuh, berdoa. Dia bilang, aduh terharu bener lah denger dia ngomong kayak gitu. Saya juga sampai berlinang air mata saya, hampir menangis juga saya ya, karena saya berpikir saya pernah di posisi dia gitu. Saya pernah alamin apa yang dia alamin. Itu rasanya sakit ya, saat perlu tapi tidak ada yang membantu ya, kasihan saya. Jadi untuk di video ini tidak ada maksud apa-apa ya pada kawan-kawan semua. Saya hanya ingin sedikit minta tolong ya, sedikit gitu, untuk servisannya jangan terlalu menekan kepada pasien ya, kita bilang pasien. Cukuplah bantu gitu. Kita kan bisa ngelihat dari servisannya, dari handphonenya, dan untuk apa gitu. Kalau bisa dibantu ya dibantu, kalau tidak bisa ya minimal jangan menyusahkan mereka yang ingin perbaikin handphone, apalagi handphonenya digunakan untuk keperluan sekolah ya. Jadi sedikit quotes ya, semoga cerita hari ini dapat memberikan sedikit sedikit informasi lah kalau dibilang ya. Tidak ada maksud apa-apa ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Aduh, kasihan ya. Oke lah, selesai ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Akhir kata dari teknisi Al Esdan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anjing.